Tapi ini aku bicara secara umum yang mereka masih sama-sama meniti lah istilahnya gitu. Nah biasanya sih kita bagi 3 aja, namanya living, saving, playing. Halo, Assalamualaikum Mbak Prita. Hai. Mbak, makasih ya Mbak atas waktunya. Ya, Gimana Mbak, sehat? alhamdulillah sehat. Mamin gimana? Sehat nggak? Aku sehat dan hari ini udah hari kedua, jadi tim Parent Talk mulai WFO tapi shift-shiftan gitu. Kalau Mbak Prita sama Z gimana? WFO masih atau WFH? Kita pekan ini masih WFH, tapi karena kita lagi masih adjustment, nanti kira-kira kalau working back to office itu nanti kayak gimana. Yang pasti sih aku mau kasih semangat nih buat semua parents yang memang sekarang katanya, aduh aku udah balik lagi back to office, harus semangat karena artinya kita masih cuan. Kita mulai nih Mbak, kita kan hari ini kita ngebahas pasangan baru. Kemarin aku tuh sempat baca konten Mbak Prita, bagus banget nih gitu. Ternyata soalnya banyak banget sekeliling aku, sekeliling teman-teman tuh banyak yang baru nikah di masa pandemi ini gitu. Nah, untuk pasangan baru nih perlu bahas apa aja sih Mbak gitu, selain kita ngebahas mau punya anak dan lain-lain gitu. Pasti, jadi kan salah satunya itu adalah tentang finansial. Kita mesti paham ya, kalau misalnya bicara finansial itu sebetulnya tuh makin penting pada saat kita sudah berkeluarga. Karena memang faktanya itu banyak sekali cekcok ataupun pusat ribut rumah tangga itu memang karena berakar dari masalah financial. Terus ketidakpuasan kita terhadap pasangan juga rupanya, aku sering banget ngobrol dengan psikolog ya, ada Mbak Vera Uli, ada Mbak Analisa, itu semua sepakat bilang bahwa kadang kita tuh merasa kayak berkurang rasa cintanya dengan pasangan itu kalau kita tuh merasa pasangan itu tidak bisa membuat kita happy in terms of financial. Rupanya ada kaitannya ke situ. So very important for all new couples, even yang udah couples yang udah lawas pun seperti aku, untuk selalu balik lagi ngobrol atau sama pasangan itu. Aku makanya selalu bilang let's talk money honey, itu yang paling pertama banget. Jadi pada saat kita sudah mau berbincang keuangan dengan pasangan, maka akhirnya kita akan mau terbuka nih dengan berbagai hal yang aku bilang itu sebenarnya basically ada 5 first decision yang harus diputuskan oleh pasangan baru terkait keuangan. Number 1 namanya first couple decision. Jadi pada saat kita transisi nih dari single life menuju marriage life, itu kita harus sadar bahwa ada hal-hal yang harus kita putuskan bersama-sama. Nah, first couple decision itu sebetulnya lebih terkait pada apa aja sih menjadi prioritas kita dalam family kita. Karena setiap family itu pasti punya prioritas yang berbeda-beda. Secara umum, sebetulnya setiap family itu pasti ada dana darurat dan ada dana pensiun. Itu secara umum seperti itu. Tengah-tengahnya itu bisa beda-beda. Kalau misalnya dia sudah diwariskan atau dihibahkan rumah tinggal oleh orang tuanya, ya berarti dia udah nggak usah repot lagi, istilahnya menyiapkan dana pembelian rumah. Terus dia mungkin mau punya anak. Nah pada saat usaha punya anak itu kan ada yang cepat dikasih, ada yang istilahnya usahanya juga panjang banget gitu kan. Otomatis seberapa sih mau meluangkan uang untuk usaha tersebut? Nah itu harus diputuskan bersama-sama juga. Terus setelah anaknya lahir itu nanti dana pendidikan. Terus belum lagi ya tadi liburan dan seterusnya. Jadi itu adalah first couple decision tentang prioritas. Nextnya itu adalah first cash flow priority. Maksudnya kita mesti nentuin nih pada saat kita punya pemasukan, ini sebenarnya kita tuh mau ngebagi-baginya untuk apa-apa saja. Biasanya sih kalau untuk new couples yang masih muda ya, karena kan ada juga yang menikah tapi usianya mungkin udah hampir 40 tahun, maka secara keuangan mungkin lebih mapan. Tapi ini aku bicara secara umum yang mereka masih sama-sama meniti lah istilahnya gitu. Nah biasanya sih kita bagi 3 aja, namanya living, saving, playing. Jadi basically living itu adalah untuk operasional, biaya hidup harian, biaya hidup rumah tangga. Nah itu biasanya setengah dari pemasukan kita. Lalu ada yang namanya post saving. Saving itu 30% dari pemasukan kita. Nah di saving inilah sebenarnya nanti yang kita tuh bisa fleksibel, mau ngebagi-baginya seperti apa. Bisa
lebih banyak di dana darurat karena mungkin dana daruratnya belum terpenuhi. Kemudian mungkin ada nabung dan ada investasi juga. Nah, itu terserah, itu tinggal bisa diatur. Lalu yang porsi terakhir itu playing. Nah, playing ini biasanya 20% of our income. Nah, nanti tinggal ditentuin aja pada saat menentukan income, itu income apa sih yang dimaksud di sini? Apakah kalau dua-duanya kerja ini berarti income suami dan istri, atau income di sini hanya income suami, atau misalnya masing-masing hanya kontribusi sebagian-sebagian. Nah, itu sebetulnya kesepakatan bersama. Jadi kalau ditanya ke Prita, mana sih Mbak Prita yang paling benar nih, kadang-kadang ya pasangan muda tuh suka nanya sama aku tuh minta legitimasi gitu. Jadi nanti kayak harusnya kan gini ya, harusnya kan gini. Nggak ada harusnya gini sayang. Yang ada adalah ini kesepakatan bersama. Oke? Nah, yang ketiga itu keputusan first family asset. Apa maksudnya family asset? Family asset itu adalah aset yang memang akan dikonsumsi bersama-sama keluarga. Biasanya keputusannya antara rumah atau kendaraan. Biasanya itu. Lalu yang keputusan keempat adalah first salary from your full-time job. Jadi maksudnya gini, pada saat kita dapetin salary tersebut, itu kita mau pakainya buat apa-apa aja nih. Ini sebenarnya kaitannya dengan budgeting yang tadi ya. Jadi kalau tadi kan Mamin waktu awal itu kan aku bilang, kita tuh mesti nih nge-decide tentang cash flow priority. Artinya apa? Pada saat kalau yang tadi itu berarti gini, kalau kita punya uangnya cuma segini, mana duluan nih pos-pos yang mau kita dahului? Apakah misalnya kalau sandwich generation, pos keluarga besar kah? Atau misalnya pos untuk keluarga kita sendiri kah? Nah, itu adanya di keputusan yang kedua tadi. Kalau di keputusan yang keempat, ini benar-benar rekeningnya mau gimana. Jadi udah kita mutusin prioritasnya, sekarang kita tentuin rekeningnya. Ada orang yang rekeningnya joint account, ada keluarga yang rekeningnya pisah-pisah, dan masing-masing itu ada plus minus. Again, kita nggak bisa judge. Kalau mau ditanya enaknya gimana sih Mbak Prita? Rekening operasional itu paling enak sebenarnya joint account. Kenapa? Karena masing-masing punya akses. Tetapi juga bisa berbahaya kalau salah satu itu terjadi infidelity. Jadi tidak jujur. Keputusan kelima itu adalah your first need. Jadi first need itu sebenarnya adalah keinginan ya. Jadi kebutuhan dan keinginan, tetapi lebih ke keinginan. Contoh, buat keluarga kamu tuh mana sih yang lebih penting? Tiap orang beda-beda. Aku tuh penting banget traveling. Kenapa? Karena mungkin dia pekerja kreatif. Buat dia tuh kalau nggak traveling dia nggak bisa kerja lagi. Artinya kalau memang that's your need, dan itu kan kebutuhannya dia butuh banget nih untuk traveling dan lain-lain. Ya berarti artinya harus ada hal lain yang dikorbanin. Atau sebaliknya, my needs adalah aku butuh banget misalnya selalu updated to gadget dan lain-lain. Oh ya udah, berarti itu needs keluarga kalian gitu kan. Misalnya mau ada launching yang konsol game terbaru tuh, misalnya gitu. Suami minta nggak Mbak? Apa? Suami kamu mau beli ya? Suami aku tidak main konsol game, tapi dia mainnya game online. Itu juga sama, dan koleksi kartu basket. Aduh, pening. Sama aja lah. Jadi itu needs ya? Needs, benar. Dan itu 5 keputusan itu harus di-decide pada saat kita itu starting rumah tangga. Itu sangat bagus lah kalau kita bisa terbuka tentang 5 hal itu. Oke, kita next step kalau kira-kira belum punya anak, tapi mau siapin dana pendidikan, atau ada bedanya kah ketika kita udah punya anak dengan persiapannya gitu Mbak? Apakah ini udah penting disiapin gitu? Ada banget. Kalau belum ada anaknya, artinya kita masih lebih fleksibel. Ya itu tadi tuh, ngomongin tentang cash flow priority. Jadi priority nih dana pendidikan, tetapi saat ini rupanya ada tujuan lain yang lebih ke atas. Oh ya udah, nggak apa-apa. Jadi dana pendidikannya bisa dapat porsi lebih sedikit dibandingkan yang lainnya, karena mungkin yang lainnya lebih utama. Contoh, dia belum ada anak, dia pengen punya rumah tinggal, ya udah berarti untuk uang muka bisa lebih besar dibandingkan mungkin investasi untuk dana pendidikan. Ini contoh ya. Tapi kalau sudah ada anak, artinya argonya udah jalan. Karena anak udah lahir, maka berikutnya itu adalah berarti usia sekian dia akan sekolah. Maka artinya di situ orang tua sudah harus jejak ke bumi. Ini anak akan sekolah kira-kira di sekolah seperti apa, dengan biaya yang seperti apa. Itulah untuk orang tua yang sudah ada anak, menyiapkan dana pendidikan itu very important sesuai dengan kemampuan finansial masing-masing. Karena bahayanya kita kepingin ngerasa memberikan segala-gala untuk anak, tapi kita sendiri nanti lupa nyiapin dana darurat dan dana pensiun. Jangan sampai di masa depan kita merasa anak tuh investasi kita. Jadi dia tuh jadi yang akan provide buat kita. Nah itu ngerinya kalau kita kebablasan kayak gitu.
untuk pasangan baru yang mungkin memang punya kewajiban untuk membiayai mertua atau orang tuanya gitu, apakah itu harus pos-posannya gimana gitu? Nah, sebenarnya kan gini, kalau tadi kan aku kasih yang sederhana banget ya, living, saving, playing. Tapi sebetulnya yang kita tuju itu tuh nanti kalau kita memang sudah mampu itu ngebagi ke 7 pos alokasi. Jadi dari 3 tuh sebenarnya akan mekar jadi 7. 7 itu tuh nanti akan ngebagi apa aja sih. Pertama, ini kalau yang muslim kan ada kewajiban zakat, teman-teman yang Nasrani ada parpuluhan, dan mungkin aku nggak hafal ya untuk yang teman-teman lain gitu. Tapi sesuatu yang wajib dikeluarkan secara agama, nah itu masuk ke dalam prioritas yang pertama. Dan termasuk juga di situ sedekah. Sedekah itu kan sebenarnya yang tadi contohnya ngasih ke orang tua, tetapi kalau emang tidak diwajibkan dalam hal, maksudnya gini, tidak diwajibkan tuh kalau kita nggak ngasih ya sebenarnya nggak apa-apa, tapi kita pengen aja ngasih. Itu masuk ke dalam pos yang pertama. Yang kedua dana darurat, yang ketiga asuransi, yang keempat biaya hidup, terus yang kelima tabungan, keenam investasi, ketujuh gaya hidup atau playing tadi. Nah sekarang, kalau ternyata sandwich generationnya kita itu adalah bila mana kita tidak memberikan uang kepada keluarga besar dengan jumlah yang pasti. Jadi jumlahnya itu udah ditentuin nih gitu, harus sekian. Kalau di bawah sekian berarti nggak bisa. Artinya itu bukan bagian dari sedekah. Itu sebenarnya adalah bagian dari biaya hidup. Jadi di dalam pos biaya hidup kita tuh artinya kita dan pasangan sekeluarga ya, itu harus dimasukkan juga biaya hidup dari keluarga besar. Itu kalau misalnya dibilang memang wajib. Tetapi kalau misalnya kita sebagai anak pengen aja ngasih uang, pengen traktir adik gitu, tetapi istilahnya jumlahnya bisa diatur-atur, dan kalaupun misalnya bulan ini kita lagi nggak bisa kasih atau kasih sedikit, itu nggak ada apa-apa gitu, ya itu sebenarnya jatuhnya sedekah. Jadi bedain dulu, aku kan nggak tahu nih sandwich generationnya ini tiap ini beda-beda gitu. Mbak, kalau misalkan kalau tadi mau nikah, kalau untuk pasangan yang pengen KPR rumah, kira-kira kesiapannya dari apa nih? Kalau kita mau KPR rumah, pastikan dua-duanya itu harus komitmen. Karena salah satu tidak komit itu nanti di tengah-tengah tuh bisa bermasalah. I will tell you this, yang namanya KPR rumah itu komitmen jangka panjang. Bayangkan kita akan akad kredit itu ada yang jarang 5 tahun ya, rata-rata 10, 15, 20 gitu kan kira-kira ya. Artinya it's a very long term commitment, dan di dalam situ nanti bisa aja segala hal tuh terjadi kan. So seberapa sih kalian berdua ini pasangan suami istri itu mau komit untuk memiliki rumah tinggal sendiri? Beserta apa? Beserta berbagai biaya-biayanya, yaitu biaya untuk pemeliharaan rumah tangga, keamanan, pajak bumi dan bangunan. Nah, itu yang memang harus dibicarain benar-benar. Kalau dari kesiapan keuangan, pastinya sih harus punya stable income. Untuk teman-teman yang freelancer juga bisa. However, mungkin kalau freelancer jangan ambil di atas 10 tahun ya, gitu. Jadi sebaiknya diambil maksimal 10 tahun aja, gitu. Oke, Mbak, ini terakhir deh tips untuk kita dong menghadapi pandemi. Ini kan sebenarnya udah mulai normal lagi berjalan ya, tapi tentu dong kita nggak bisa, udah normal nih kita main hambur-hamburkan uang lagi, gitu. Boleh dong Mbak tipsnya untuk kita semua? Yes. Jadi yang paling pertama adalah kita tetap harus mengevaluasi pemasukan kita untuk 6 bulan, 12 bulan ke depan akan seperti apa, terutama yang karyawan. Karena don't assume that everything is okay. We are still in adjustment. Negara kita juga masih ini, kita harus sama-sama ya istilahnya. Bukan berarti kita jadi nggak boleh spending juga, boleh lah. Kalau nggak spending ya ekonomi juga nggak jalan, tetapi kita tetap berhati-hati sesuai dengan kemampuan finansial kita. Yang kedua, tetap budgeting itu harus diatur. Karena apa? Efek dari kita boleh keluar itu ada protokol kesehatan yang harus dipatuhi. Protokol kesehatan patuh itu artinya another budget ya, yang sebelumnya kita nggak pernah alokasikan. So budget-budget mana nih yang memang mau kita let go, kita hilangkan karena kita mau mendahulukan protokol kesehatan. Again, itu cash flow priority. Yang ketiga, dana darurat. Please. Meskipun ngerasa, pandemi kayaknya udah mau berakhir nih, dana darurat gue cuek lagi. Jangan dong, gitu ya. Kan malahan itu harusnya udah jadi wake up call. Kemarin nggak punya dana darurat, pandemi bubar gitu. Makanya sekarang harus punya dana darurat gitu. Itu aku bilang sih tipsnya 3 itu aja lah supaya nggak kebanyakan. Itu 3 jalanin dulu ya. Kira-kira 3 itu. Mbak Prita, thank you for your time. Sangat bermanfaat. Jangan bosan-bosan nanti aku ajak lagi ya Mbak. Enggak. Mbak, makasih ya Mbak. Sehat terus sama keluarga. Terima kasih Mamin. Sehat terus juga untuk semua parent talk dan semua milenial parent. Bye-bye.